Beli nasi soto, nemu undur-undur. Saya mau pidato, tolong jangan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur, yang telah memberikan kita panjang umur, semoga kita tidak kufur. Salawat beserta salam, tak lupa pula, marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Besar, yang terhormat kepada Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha SMK Negeri 1 Kota Besar. Seterusnya kepada teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tak tertutup pula yang namanya manusia pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Begitupun saya memiliki banyak kekurangan, tetapi kita sebagai satu umat muslim, kita wajib untuk menasihati satu sama lain. Baiklah, saya Merli Febriana tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasan, yakninya meneladani akhlak Rasulullah. Telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang telah menjenguk tetangganya yang sangat membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang sedang menghinanya, yang sedang mencacinya? Coba bayangkan, jikalau kita yang berada di posisi itu, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Pasti jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Maka jelaslah apa yang dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lafi Rasulullahi uswatun hasanah liman kan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Nah, jelaskan teman-teman, dari ayat yang saya sebutkan tadi telah jelas bahwa Allah mengatakan Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai umat Kanjeng Nabi, seharusnya sepatutnya kita mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Tapi ironis sekali zaman sekarang ini sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu. Apa bedanya? Contoh kecilnya saja ya. Orang zaman dulu kalau sedang sholat mereka sangat menikmati sholatnya. Mereka sangat khusyuk. Ketika mereka sujud, mereka lama sujudnya. Kenapa lama? Karena apa? Karena mereka itu berdoa ketika sujud. Berbeda dengan kita sekarang. Kita sholat cepat-cepat. Entah apa yang mau dikejar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul? Betul. Pasti betul yang saya katakan. Kebanyakan orang zaman sekarang sholat itu buru-buru. Bahkan ada beberapa orang mereka tidak merasa menyembah Allah. Padahal ketika kita sholat itu sangat mustajab doanya. Ada juga perbedaan. Perbedaan ini hanya terletak pada kata sedikit saja. Contohnya, kalau Nabi makannya sedikit. Kalau kita makannya sedikit-sedikit makan. Betul? Betul. Contoh kedua lagi. Kalau Nabi dan para pengikutnya sedikit-sedikit baca Al-Quran. Kalau kita sedikit baca Al-Quran. Apalagi zaman sekarang ini, HP sudah sangat berpengaruh besar terhadap kita. Al-Quran pun telah digantikan oleh HP. Anak kecil yang masih balita, yang masih kecil, yang masih sekolah SD aja sudah bisa main Free Fire. Bayangkan, seharusnya kita mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran, bukan malah untuk main-main yang kayak gitu. Gak ada manfaatnya. Tetapi kita sebagai satu umat muslim, kita harus saling memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tidak harus mengikuti Nabi atau meneladani sifat Nabi itu berdasarkan keistimewaannya, kelebihannya, atau apalah itu. Tapi kita itu bisa meneladani Nabi itu dari sifat kekeliruannya, sifat lupanya.
Nabi wajar lupa, keliru. Nabi bukan manusia sempurna, Nabi juga manusia seperti kita. Beliau makan, beliau tidur, beliau mandi, sama seperti kita. Namanya manusia tadi sudah saya bilang, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah milik Allah. Contoh yang saya bilang tadi, kita meneladani kekeliruan Nabi dalam hal apa? Contohnya misalkan kita sholat sedang khusyuk-khusyuknya, Allahu Akbar. Kemudian kita lupa rakaat keberapa ya tadi. Nah, supaya sholat kita itu tetap diterima oleh Allah, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sujud sahwi itulah yang harus kita tiru dari kekeliruan Nabi. Jadi maksudnya di sini, bagaimana cara kita ketika kita itu salah, kita tuh melakukan hal supaya hal itu tetap diridhoi oleh Allah. Itu yang kita tiru dari baginda Nabi. Baiklah teman-teman, semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat nantinya. Saya ingin sekali kalian terbuka hatinya menuju jalan yang benar, walaupun saya sendiri masih banyak kekurangan. Banyak sekali kisah-kisah Nabi yang bisa kita ambil pelajarannya. Banyak sekali. Para guru, para pejabat kadang juga sering melakukan kesalahan. Tetapi bukan berarti karena jabatannya itu mereka tidak mengakui kesalahannya. Melakukan semena-mena. Tidak bisa. Karena yang namanya salah itu harus kita akuin dan kita perbaiki. Nah, cara memperbaikinya itu kita tiru dari Rasulullah agar kita tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya lihat banyak sekali anak-anak itu mainnya HP, FF, dia udah pandai. Kadang orang lewat, nanti cewek lewat, digodain cewek padahal masih kecil. Nah, itu salah satu perubahannya. Beda banget kan sama anak-anak yang zaman dahulu. Orang anak-anak zaman dahulu tuh banyak yang ngafal Al-Quran, mereka pada ngaji. Tapi di Indonesia nih saya lihat banyak juga yang tahfiz Al-Quran sampai 5 juz, 30 juz. Sebagian itu yang patut kita contoh juga. Baiklah, hanya ini bisa saya sampaikan. Jika ada kata dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.